dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3. Inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? 3 informasi hangat dan terkini berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Ika Merdekasari, inilah berita seputar Pare Peduli selengkapnya. Kapolda Sulselbar resmikan Masjid Mujahid Baitur Rahim Parepare. Kapolda Sulselbar kunjungi rumah polisi di Minggulangen. Parepare menjadi pilot proyek pita lebar nasional. Baik saudara, berita pertama untuk hari ini, Kapolda Sulawesi Selatan dan Barat, Irjen Polisi Anton Setiaji, didampingi Wali Kota Parepare HM Tovan Pawe, meresmikan Masjid Mujahid Baitur Rahim yang berada di Kompleks Mapolres Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Senin 1 Juni 2015 kemarin. Bagaimana informasinya? Berikut liputan selengkapnya. Kapolda Sulawesi Selatan dan Barat Dirjen Polisi Anton Setiaji didampingi Wali Kota Parepare HM Tovan Pawe meresmikan Masjid Mujahid Baitur Rahim yang berada di Kompleks Mapolres Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Senin 1 Juni 2015. Peresmian dilakukan dengan penandatanganan prasasti oleh Kapolda Sulselbar Irjen Polisi Anton Setiaji, yang dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Wali Kota Parepare periode 2010 sampai 2013. Seusai peresmian tersebut, Wali Kota Parepare HM Tovan Pawe bersama jajaran Mapolda Sulselbar melakukan peninjauan dalam masjid dan melakukan sholat Jumat berjamaah. Ketua Panitia Pembangunan Masjid Mujahid Baitur Rahman Polres Parepare, Kompol Haji Sudarno, dalam laporannya menyampaikan bahwa pembangunan Masjid Mujahid Baitur Rahim merupakan prakarsa Kapolres Parepare AKBP Himawan Sugeha dan jajarannya dengan menelan biaya sebesar 694 juta. Mengingat masjid yang lama tidak mampu lagi menampung jumlah jemaah yang ada dan adanya perkembangan zaman di mana masjid lebih rendah daripada jalanan, maka atas prakarsa Bapak Kapolres Parepare, para Kabak, para Kasat, para Kapolsek dan para perwira Polres Parepare mengadakan rapat koordinasi. Dari hasil rapat tersebut, maka semua sepakat untuk melaksanakan pembangunan masjid sebanyak 417.270 rupiah. Kemudian dari donatur masyarakat sebanyak 178.191.000 rupiah. Jumlah 590.461 rupiah. 4 pengeluaran atau biaya pembangunan yaitu belanja barang dan biaya tukang sebanyak 694.693.600 rupiah. Wali Kota Parepare HM Tovan Pawe dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas nama pemerintah Kota Parepare dan pribadi atas peresmian Masjid Mujahid Baitur Rahim. Menurut Tovan, fungsi masjid di zaman kenabian bukan hanya tempat beribadah, tapi juga tempat mengendalikan pemerintahan. Lebih lanjut, Tovan Pawe juga menyampaikan bahwa Parepare juga dikenal sebagai kota ulama atau kota santri. Dengan hadirnya Masjid Mujahid Baitur Rahim Polres Parepare ini adalah sebuah bentuk kebersamaan dan perlibatan jajaran Polri khususnya di Sulawesi Selatan. Mengapresiasi Bapak Jenderal dengan peresmian masjid ini, di mana tentu kita memahami bersama bahwa fungsi masjid
Waktu zaman kenabian, itu bukan hanya tempat beribadah, tapi juga tempat mengendalikan pemerintahan. Kalau kita berbicara pemerintahan, maka di situ kita berbicara keumatan. Saya jujur katakan Jenderal, bahwa Parepare ini dikenal sebagai kota ulama, kota santri, maka dengan hadirnya Masjid Polres ini, itu adalah suatu bentuk kebersamaan dan pelibatan jajaran Polri, khususnya pimpinan Polri di daerah Sulsel. Sementara Kapolda Sulselbar Irjen Anton Setiaji dalam kesempatan ini menyampaikan harapannya atas diresmikannya Masjid Mujahid Baitur Rahim kepada jajarannya, khususnya keluarga besar Polres Parepare, agar lebih banyak memanfaatkan masjid ini untuk beribadah seperti sholat berjamaah, zikir atau bersalawat. Mudah-mudahan dengan peresmian masjid ini, warga saya, keluarga besar dari Polres Parepare, lebih banyak nanti berzikir, bersolawat ke masjid ini daripada solawat di rumah masing-masing. Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Wali Kota Parepare Ahmad Faisal Andi Sapada, unsur Forum Pimpinan Daerah, Ketua DPRD Kota Parepare Kaharudin Kadir, Sekretaris Daerah Kota Parepare Mustafa Mapangara, dan pejabat struktural lingkup pemerintah Kota Parepare serta para undangan lainnya. Informasi selanjutnya, Saudara, banyak cara yang dilakukan polisi untuk mempersingkat jarak dalam proses pelayanan di tengah masyarakat. Salah satunya seperti yang dilakukan Polres Parepare, Sulawesi Selatan yang membangun rumah polisi. Rumah yang dibangun di Parepare itu terletak di Kampung Minrulangi, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacu Kiki Barat. Rumah polisi tersebut juga menjadi pos yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pelayanan kepolisian bagi masyarakat. Dan berikut informasi dan liputan selengkapnya. Banyak cara yang dilakukan polisi untuk mempersingkat jarak dalam proses pelayanan di masyarakat. Salah satunya seperti yang dilakukan Polres Parepare, Sulawesi Selatan yang membangun rumah polisi. Rumah yang dibangun di Parepare itu terletak di Kampung Minrulange, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacu Kiki Barat. Rumah Aibtu Abdul Malik yang kebetulan anggota Polres Parepare ini berfungsi ganda sebagai lokasi pengaduan kepada masyarakat. Rumah polisi ini juga menjadi pos yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pelayanan polisi. Keberadaan tempat tersebut bisa mengarahkan masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan pengurusan administrasi. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Inspektur Jenderal Polisi Anton Setiaji, didampingi Wali Kota Parepare HM Topan Pawe dalam kunjungan kerjanya, menyempatkan waktu mengunjungi rumah polisi tersebut. Anton disambut puluhan tokoh masyarakat di bawah kolon rumah panggung yang sekaligus dijadikan rumah polisi. Dalam sambutannya, Irjen Anton Setiaji mengatakan bagian dari tugas polisi adalah melayani masyarakat. Melayani masyarakat, dan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan Babin-Babin. Maka Polres lihat bahwa percontohan Boban itu polisi di Jepang, di mana polisi melayani. Tapi kalau ini kan tidak, Malik masih pakaian dinas. Setelah berpakaian dinas baru di sini pakaian preman untuk melayani masyarakat, termasuk ibunya. Kalau tidak bisa ibunya, anaknya, semua melayani masyarakat. Turut hadir dalam kegiatan ini pejabat di jajaran Mapolda Sulselbar, para Kapolres di kawasan Ajatap Pareng, Ketua DPRD Kota Parepare Kaharudin Kadir, Sekretaris Daerah Kota Parepare Mustafa Mapangara, dan pejabat struktural lingkup pemerintah Kota Parepare, tokoh masyarakat, serta jajarannya. Beralih ke informasi lain, Saudara, penggunaan fasilitas internet di Indonesia belum berimbas pada peningkatan produktivitas masyarakatnya. Padahal, teknologi informasi dan komunikasi berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan Ketua Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Ilham Akbar Habibi
dalam pertemuannya dengan Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe di Rumah Jabatan Wali Kota Parepare Selasa 12 Mei yang lalu. Bagaimana tuntutan kegiatan tersebut? Berikut liputan. Penggunaan internet di Indonesia belum berimbas pada peningkatan produktivitas masyarakatnya, padahal teknologi informasi dan komunikasi berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan Ketua Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Ilham Akbar Habibi dalam pertemuannya dengan Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe di Rumah Jabatan Wali Kota Parepare Selasa 12 Mei yang lalu. Ilham menemui Wali Kota Parepare dalam rangka koordinasi implementasi rencana pita lebar Indonesia di Kota Parepare. Menyusul penetapan daerah ini sebagai salah satu dari 7 kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai pilot project penerapan pita lebar. Menurut Ilham, program pita lebar merupakan amanat peraturan Presiden nomor 96 tahun 2014 dan penetapan Parepare sebagai pilot project program ini telah melalui kajian mendalam. Untuk Sulawesi, hanya ada 2 kota yang ditetapkan menerima program tersebut, yakni Parepare dan Minahasa, Sulawesi Utara. Sementara untuk Indonesia, untuk tahap awal ditetapkan 7 kota. Ilham yang menemui Wali Kota Parepare bersama anggota Detiknas lainnya menjelaskan, pengembangan pita lebar secara bertahap di seluruh kabupaten kota di Indonesia merupakan salah satu program Detiknas. Dengan adanya pita lebar ini akan menjamin ketersediaan internet berkecepatan tinggi dan selalu terkoneksi. Dengan 50, di situ ada 7 yang pertama dari 50 itu ada di antaranya ada Parepare. Tapi ketemu tim dari, ya tentu kita akan kepala daerahnya bisa datang, tapi juga tim komite itu datang, sehingga bisa tukar pengalaman dan ada yang akan memberikan contoh bagaimana mereka menyelesaikan masalah menggunakan TI. Dan dari itu kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri siapa sudah memiliki solusi untuk apa. Dan dengan kata lain yang kita harapkan kalau memang ada sesuatu yang sudah terbukti sangat bermanfaat, kenapa yang lain-lain semua harus mulai dari nol lagi kan? Buat apa? Kita lihat ini, kita mungkin perlu disempurnakan bersama sehingga suatu saat kalau sudah dinyatakan, nah ini sudah lumayan bagus untuk semuanya, itu secara resmi oleh Menpan diangkat sebagai satu standar yang bisa di-download oleh semuanya. Tapi kita melakukan loh biasa, Pak, bayangkan 500 sekaligus bisa memanfaatkan yang sama. Jadi tidak harus mulai dari nol. Ilham berharap Parepare menjadi model pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan publik, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Pertemuan ini juga dihadiri mantan direksi PT Telkom Indonesia, pimpinan Telkom dan Telkomsel Parepare, Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare, serta sejumlah pejabat lingkup pemerintah lainnya. Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe mengaku gembira dengan rencana Detiknas. Ia mengatakan program Detiknas menjadikan daerah ini sebagai pilot project penerapan pita lebar sejalan dengan visi misi pemerintahannya, yakni menjadikan Parepare sebagai cyber city. Ia berharap program Detiknas tersebut dapat segera terrealisasi dan semakin memperkuat akuntabilitas pemerintahan di Kota Parepare. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih setia terus bersama kami. 3 informasi menarik telah mewarnai perjumpaan kita dalam berita seputar Parepare Peduli. Dan saudara pemirsa, Anda pun bisa mengupdate beragam informasi seputar Kota Parepare melalui www.pareparekota.go.id. Akhir kata, saya Ika Merdekasari dan teman-teman yang bertugas mengaturkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat melanjutkan aktivitas.